Ibu-ibu, teman-teman yang saya cintai karena Allah, nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Sore hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang problem, masalah, cara keluar dari masalah. Lihat, teman-teman pernah lihat benang kusut? Kira-kira saya mau tanya ke teman-teman, kalau teman-teman melihat tuh ada benang kusut, apa yang mau dilakukan coba? Dibuang? Eman-eman. Kalau di kampung saya, Bu, di kampung saya, ibu saya tuh termasuk, alhamdulillah Allah berikan kesempatan membuat topi rajut ya. Dan itu biasanya benangnya didatangkan satu karung, beli satu karung. Nanti alhamdulillah tetangga-tetangga itu mengambil benang tersebut dari ibu saya. Sebelum dirajut, benang itu kondisinya kusut. Jadi tugasnya tetangga-tetangga yang alhamdulillah bisa buka mata pencaharian untuk para tetangga, ibu biidnillahi ta'ala. Ada yang kerjaannya, kalau yang nggak bisa nyongket itu kerjaannya apa? Kerjaannya merapikan benang. Jadi benar, pernah ibu-ibu dapati kasus seperti itu? Jadi saya lihat langsung, oh ternyata yang nggak bisa nyongket itu benang yang satu waring itu dibawa ke rumahnya, dirapikan sampai jadi rapi. Baru setelah rapi diserahkan ke ibu saya, dihitung berapa jasanya merapikan benang, kemudian dilempar ke yang bisa merajut. Nah, masya Allah. Jadi mayoritas orang kalau lihat benang kusut, apa yang dilakukan? Yang dibuang tuh yang punya uang banyak gitu ya. Dirapikan, begitu kan ya? Dirapikan. Nah, pertanyaan saya, dirapikan itu benang kira-kira butuh waktu mboten? Butuh kesabaran ndak? Pasti. Tadi yang buang benang itu nggak sabar. Lah, iya kan? Betul kan? Nah, ibu-ibu, saya akan mengajak ibu-ibu bahwa perumpamaan benang kusut itu adalah masalah dalam kehidupan kita. Ya, baik. Sekarang pertanyaan saya, tolong jawab dengan jujur. Siapa di sini yang hidup nggak pernah punya masalah? Acungkan tangan. Ada nggak? Semua punya ya. Orang yang hidup pasti punya masalah. Berarti kalau kita hidup punya masalah, artinya kita masih normal, masih sesuai dengan fitrah. Dan masalah tersebut di dalam agama Islam disebut sebagai ujian. Apa Bu? Ujian. Subhanallah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ujian kepada kita, berikan masalah kepada kita dengan sebuah tujuan. Tujuannya untuk melihat kepada kita sebagai hambanya bagaimana menyikapi ujian tersebut, bagaimana menyikapi masalah tersebut. Dan orang yang gak punya masalah dalam hidup, tapi sepertinya tidak ada, selagi orang itu hidup pasti punya masalah. Kalau ada orang mengaku kepada antum, saya gak pernah punya masalah tuh hidup, berarti tandanya hidupnya flat-flat saja, datar-datar saja. Jalan itu Bu, kalau ibu jalannya lurus terus dalam sebuah perjalanan, atau misalnya suami kita nyupir ya, nyetir gitu ya, di jalan yang lurus saja, kira-kira bosen apa mboten? Malah bikin ngantuk, bikin bahaya. Tapi kalau jalannya nanjak turun itu berhati-hati nggak? Kami Bu kalau mau tengok ibu mertua ya, ibu mertua ada di daerah Cilacap, itu kami lebih seneng pakai jalan Dendles, terus nanti naik gunung. Ada yang tahu nggak jalan rute itu? Nanti selatan, terus nanti naik gunung, turun, naik, nanti langsung masuk ke area Cilacap. Jadi tidak lewat Purworejo. Nah, menurut kami itu lebih cepat waktunya. Tapi di situ kita butuh kehati-hatian karena jalannya itu naik turun, tidak lurus terus. Ya, subhanallah. Dan disinilah letak sebuah ujian. Ya, disinilah letak yang kita bisa ambil bahwa masalah yang Allah datangkan itu agar kita lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, percayalah dan yakinlah bahwa semua diri kita itu punya masalah. Hanya terkadang kita melihat kondisi orang lain itu lebih baik daripada kondisi kita. Sebaliknya, orang lain melihat kondisi kita jauh lebih baik daripada dirinya. Coba kira-kira siapa yang biasanya hidupnya begitu? Lihat orang kok kayaknya enak banget hidupnya. Orang lihat kita begitu, kayaknya dia enak banget hidupnya. Biasanya begitu ya kita ya. Nah, kenapa kita melihat orang lain itu sepertinya nggak punya masalah? Karena ternyata orang lain yang kita lihat itu nggak pernah mengeluh ke kita. Mengeluhnya langsung sama Allah. Kita yang kelihatannya memang betul kita ada masalah, dan masalahnya semakin ruwet
ruwet, nggak ada ujungnya. Karena apa? Karena kita selalu mengeluh kepada manusia. Ketemu si A kita mengeluh, ketemu si B kita mengeluh dengan masalah kita, ketemu si C kita mengeluh dengan masalah kita. Coba yang ada ibu-ibu, saya mau tanya, ibu-ibu kalau punya masalah nih, curhatnya langsung kepada manusia, kepada A, B, C, D. Kira-kira masalahnya kelar, selesai, atau semakin ruwet? Enggak, tuh ibu banyak begini. Kenapa coba? Kan kita cari solusi, tanya A, tanya B, tanya C. Tapi kenapa masalahnya semakin ruwet? Betul, setiap orang memberikan masukan yang berbeda. A berikan masukan kepada kita misalnya dengan jalan menurut pendapatnya A. B kasih masukan kepada kita menurut apa yang ada di kepalanya B. Kita jadi bingung. Yang harus kita pilih itu A, pendapatnya A, atau pendapatnya B, atau pendapatnya C, atau pendapatnya D. Begitu ibu-ibu ya. Berarti jalan itu salah atau benar? Ketika kita ada punya masalah langsung curhat ke orang, salah atau benar? Salah. Yang benar bagaimana? Yang benar adalah ibu-ibu lihat nih ya, fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tadi kalau orang memintal benang, orang ketika benang itu akan diluruskan dari keruwetan benang tersebut pasti membutuhkan sebuah fokus, iya enggak? Nah, kita lihat bersama kisahnya Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam, dan masih banyak kisah. Sekarang saya mau tanya kisahnya Nabi Yunus alaihissalam. Siapa yang tahu? Acungkan tangan. Kisahnya Nabi Yunus. Jangan-jangan kita taunya kisah kancil nyolong timun. Sekarang kita ajarkan ke anak-anak kita, yaitu ajarkan tentang bagaimana kisah-kisah. Di antara yang kita ajarkan adalah kisahnya para nabi. Coba lihat, teman-teman pernah dengar kisahnya Nabi Yunus? Pernah? Alhamdulillah. Nabi Yunus ketika itu masuk di dalam sebuah perut ikan, begitu ya. Ketika Nabi Yunus berada dalam perut ikan, saya mau tanya ibu-ibu, apa yang diperbuat Nabi Yunus? Apakah Nabi Yunus ketika itu bilang ke ikan, kenapa menelan diriku gitu? Atau mungkin Nabi Yunus langsung khawatir, langsung ya Allah, gimana ini nanti saya akan keluar dari perut ikan? Apakah Nabi Yunus begitu ibu-ibu? Ternyata tidak. Apa yang dilakukan Nabi Yunus? Coba mau saya mau tanya. Betul. Allahu Akbar. Sebelum berdoa, Nabi Yunus mengevaluasi dirinya. Ya Allah, saya dimasukkan oleh Engkau ke dalam perut ikan ini karena dosaku, karena kesalahan saya, kata Nabi Yunus, yang telah meninggalkan kaumku ketika saya berdakwah. Kaumnya nggak mau mendengarkan, kemudian saya tinggalkan. Ini karena kesalahanku ya Allah, sehingga Engkau berikan masalah, saya dimasukkan ke dalam ikan ini karena apa yang akan Allah inginkan? Teguran bagi Nabi Yunus karena telah meninggalkan kaumnya. Jadi langkah pertama, tolong ditulis ibu-ibu. Kalau ibu-ibu punya masalah, sebelum fokus minta doa kepada Allah, fokus dulu. Kenapa Allah berikan ini kepada kita semuanya? Kenapa Allah berikan masalah? Misalnya nih, ada orang punya masalah apa tadi? Ibu-ibu punya masalah apa? Coba saya mau tanya. Kalau orang Purworejo itu masalahnya apa? Masalahnya anak nggak mau nurut. Ya, terus apa lagi? Hanya itu saja. Apa bu? Bahan pokok naik, harganya sayur-sayuran naik, semua naik. Ya baik. Terus apa lagi masalahnya? Jadi nyinyiran tetangga. Oke. Terus ada lagi? Apa masalahnya? Pengen punya anak, nggak punya anak, begitu kan ya? Atau yang masih jomblo, pengen punya suami, nggak datang calonnya. Ya, ada lagi ibu-ibu. Bagi ibu-ibu yang punya anak gadis yang sudah usianya di atas 25 tahun, pengen menikahkan tapi kok nggak datang calon menantunya, begitu ya. Atau mungkin di antara ibu-ibu ada yang, ya Allah Ustazah, saya tuh punya hutang nggak kelar-kelar, hutangnya terus saja. Mungkin ada yang begitu? Iya. Ada lagi? Masalahnya apa kira-kira? Hanya itu ya. Baik, Masya Allah. Nah sekarang coba tanya kita masing-masing. Kira-kira kenapa Allah datangkan masalah itu kepada keluarga kita? Kenapa Allah datangkan masalah itu kepada diri saya? Coba kita evaluasi masing-masing. Itu tidak lain teman-teman, karena ternyata ingin Allah itu menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Dan subhanallah teman-teman, ada di antara kisah yang ini kisah nyata. Jadi dia memiliki sebuah masalah, pengen naik haji tapi belum bisa-bisa ya. Jadi pengen berangkat haji, belum Allah kabulkan. Kemudian ia fokus kepada Allah, ia meminta maaf kepada Allah, bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, kemudian berikhtiar mempelajari fikih haji. Tepat setelah selesai mempelajari fikih haji, Allah kasih hadiah, suaminya dijadikan sebagai petugas haji dan diperbolehkan membawa istrinya untuk berhaji. Subhanallah. Siapa yang memberikan
solusi dari permasalahan yang ada? Allah. Nanti kita akan bahas insyaallah. Jadi yang pertama kali kita harus fokus teman-teman, bahwa masalah yang Allah berikan itu semuanya agar kita bisa lebih mengenal Allah. Evaluasi diri kita masing-masing. Kenapa ya? Saya kok punya masalah belum kelar-kelar? Kenapa saya punya masalah ini kok semakin ruwet? Apakah mungkin ada sesuatu yang mesti saya perbaiki? Apakah mungkin saya kurang istighfar? Apakah mungkin terlalu banyak dosa? Semua evaluasi diri kita masing-masing. Bermuhasabah. Dan jangan saling menyalahkan orang lain. Saya pernah menemukan kasus ibu-ibu datang akhwat ya ke Joglo, ke tempat kami di Yogyakarta. Akhwatnya curhat ke anak. Akhwatnya curhat ke saya. Bilang begini, Ustazah, saya sudah menikah dengan suami lama ya, belasan tahun, tapi belum punya anak. Ustazah, itu tuh tahu nggak Ustazah? Karena suami saya ya. Dan suami pun begitu, bilang ke orang lain, kenapa kita nggak punya anak? Karena saya gitu ya. Jadi saling menyalahkan. Akhirnya saya katakan, gimana Mbak? Masalahnya selesai apa semakin ruwet? Semakin ruwet. Di antaranya apa? Karena semuanya menyalahkan orang lain. Subhanallah. Coba evaluasi diri kita. Kalau ibu-ibu ada masalah keluarga, ada masalah anak-anak sekalipun, anak-anaknya nggak mau nurut, jangan salahkan anak kita. Duh, kamu tuh anaknya sopo toh yo. Kok malah salahkan anaknya? Sudah dibilangin sama ibu berkali-kali nggak nurut ya. Kamu tuh belajarnya sama sopo toh, niru sopo toh, padahal yang ditiru olehnya orang tuanya ya. Jadi ibu-ibu subhanallah kadang ya, ada anak itu subhanallah yang luar biasa, disuruh sholat nggak mau sholat. Itu sejatinya sebenarnya masalahnya ada dalam diri orang tuanya. Orang tuanya tidak pernah mendidik anaknya untuk lebih dekat kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Sepakat enggak ibu-ibu? Nanti malam kita bikin PR bareng. Ibu-ibu tulis ditulis. Ya Allah, saya punya masalah ini. Tulis besar. Ya Allah, saya punya masalah ngafal Quran enggak kelar-kelar gitu ya. Ngafal Quran enggak bisa-bisa. Atau ya Allah, saya punya masalah suami saya begini, punya anak begini-begini. Tulis, evaluasi diri kita masing-masing. Salahkan diri kita masing-masing ya. Karena kalau kita hidup menyalahkan orang lain, apalagi na'udzubillah summa na'udzubillah, sampai menyalahkan Allah, sampai bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka masalah kita semakin berat, masalah kita semakin ruwet, masalah kita tidak akan lagi mendapatkan sebuah solusi. Ya. Nah, kembali lagi kepada Nabi Yunus. Nabi Yunus ketika itu ibu-ibu berdoa. Doanya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Lihat doanya Nabi Yunus. Pertama Nabi Yunus mengatakan la ilaha illa anta. Wahai Rabbku, tidak ada Rabb yang berhak disembah kecuali Engkau. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh-dhalimin. Engkau yang maha suci dan hamba termasuk orang-orang yang zalim. Sama enggak dengan Nabi Yunus mengakui kesalahan-kesalahan dirinya? Sama kan? Jadi ibu-ibu, selama ini kita itu kalau punya masalah lebih fokusnya ke masalahnya itu sendiri ya, bukan kepada jalan keluar, bukan kepada Allah, tapi ke masalahnya. Ibu mau haji, ibu mau umroh, menurut ibu-ibu logikanya kita, akalnya kita, mau umroh yang dicari apa Bu? Ada uang, ya kan? Mau anak nurut yang dicari apa? Ibu-ibu gimana? Semakin apa? Semakin bilang ke anaknya, "Mbok yo nurut toh nak." Anaknya semakin nurut atau semakin menjadi-jadi? Begitu ya? Subhanallah. Nak, mbok yo nurut. Kita bilangin terus anaknya semakin menjadi-jadi. Jadi kita sepakat mulai sekarang perbanyak mengevaluasi diri kita, perbanyak doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Atau kita mengatakan Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini di antara jalan ibu-ibu agar kita bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada, agar kita bisa meluruskan benang yang ruwet ya. Perbanyak istighfar kita, astaghfirullahi wa atubu ilaih. Karena dengan beristighfar Allah akan beri rizki dari arah yang tidak terduga-duga. Di dalam surah Nuh Allah menyebutkan barang siapa yang memperbanyak istighfar, faqultu astaghfiru rabbakum,
Ya, innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang memperbanyak istighfar, barang siapa yang memperbanyak bertaubat kepada Allah, maka Allah akan jadikan baginya keturunan-keturunan yang salih dan salihah. Allah akan berikan kepadanya rizki dari arah yang tak terduga. Yursilis samaa 'alaikum midrara, Allah turunkan hujan. Dan para ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hujan itu adalah rizki yang berlimpah, rizki yang tidak terduga-duga. Subhanallah. Ternyata solusinya ada di mana, Bu? Ada di memperbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar kita akui bahwa sesungguhnya dosa kita itu terlalu banyaknya. Dosa kita itu terlalu banyak. Kita hanya fokus pada masalah tapi kita lupa siapa yang memberikan masalah tersebut. Yang kedua, kalau kita sudah evaluasi diri kita masing-masing bahwa ternyata masalah yang ada itu semua atas kesalahan kita, semua karena dosa-dosa kita. Yang kedua adalah bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu pernah dengar kisahnya Nabi Ayub alaihi salam? Pernah dengar nggak kisahnya Nabi Ayub alaihi salam? Pernah dengar kisahnya Nabi Ayub? Apa yang ibu-ibu tahu dari kisahnya Nabi Ayub? Sebelum langsung diuji sakit ya? Baik, langsung diuji sakit. Sebelumnya apa? Nabi Ayub hidupnya bagaimana? Hidupnya kan senang, ya toh? Nabi Ayub mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berikan masalah. Masalah apa? Masalah hartanya habis, anaknya meninggal, gitu kan? Semua anaknya meninggal dunia. Beliau mendapatkan penyakit, yang mana penyakitnya itu akhirnya manusia menjauhinya. Apa yang dikatakan Nabi Ayub alaihissalam? Apa yang dikatakan? Wa inni ashku bathi wa huzni ilallah. Begitu ya Nabi Ayub ya? Surat apa itu? Kata Nabi Ayub alaihissalam, wahai Rabbu, saya jadikan semua urusanku kuadukan kepadamu. Lihat, Nabi Ayub mengadukan masalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dari menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan jalan keluar kepada Nabi Ayub. Allah berikan kepada Nabi Ayub petunjuk bahwa Nabi Ayub dihentakkan ya, kemudian keluarlah air dari arah yang tak terduga dan Nabi Ayub mandi dengan air tersebut, subhanallah, dan sembuhlah penyakitnya Nabi Ayub biidznillahi ta'ala, subhanallah. Ada lagi ibu-ibu, kisahnya diantara kisah Maryam. Ada yang pernah dengar kisahnya Maryam? Siapa itu Maryam? Ibunya Nabi Isa. Ya, Maryam ibu-ibu ketika punya masalah, apa yang beliau lakukan? Beliau bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya Allah, saya punya masalah mau melahirkan ya Rabb. Bagaimana ini wahai Rabbku? Kemudian Allah berikan petunjuk kepada Maryam. Apa yang akan Allah berikan? Allah katakan kepada Maryam, wahai Maryam wahuzzi. Ya, Maryam, tolong digoyang-goyangkan pohon kurma yang ada di dekatmu. Dan datulah buah kurma tersebut dimakan oleh Maryam, subhanallah. Dan para anbiya, para nabi, ya hampir semuanya kalau punya masalah mereka bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, siapa di sini yang hafal surah Al-Ikhlas? Acungkan tangan. Siapa yang paham isi kandungannya, tafsirnya, isi kandungannya? Hanya satu yang paham, subhanallah. Balik lagi habis ini ibu-ibu pelajari surah Al-Ikhlas. Dalam surah Al-Ikhlas itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah itu esa, Allah itu satu, ahad, dan Allahus samad, Allah lah tempat bergantung. Allah sudah berikan kepada kita sebuah pesan bahwa hanya tempat bergantung satu-satunya dari semua masalah kita hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, kalau kita masih bergantung hidup kita kepada manusia, maka kita akan mendapatkan kekecewaan. Iya enggak? Ibu-ibu, contohnya pernah enggak terjadi sebuah masalah dalam kehidupan ibu? Pertama, menggantungkan diri kepada manusia, ternyata yang datang tidak sesuai harapan dan kita kecewa. Misalnya apa? Misalnya apa ibu-ibu? Terlalu berharap kepada suami. Ya, misalnya menggantungkan kepada suami enggak? Ternyata suaminya
Apa yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Terlalu berharap kepada tetangga. Ternyata tetangga yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Kira-kira kecewa nggak dalam hati, Bu? Kecewa. Maka tidak ada yang pernah mengecewakan ibu-ibu ketika kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala adalah As-Samad. Apa itu arti As-Samad? Tempat yang kita jadikan untuk menggantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendahulu kita dari kalangan salafus salih, mereka, Bu, kalau nggak punya masalah, maka mereka benar-benar bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala sampai sandal jepit yang patah. Sandal jepit mereka patah. Ibu-ibu, saya mau tanya. Ibu-ibu kalau lagi pakai sendal, sendalnya patah, yang keinget pertama kali di benaknya ibu-ibu apa? Tukang sendal. Yang teringat di benaknya ibu-ibu apa? Ada uang nggak buat beli sendal di warung? Begitu ya? Begitu, jujur. Tapi para salaf pendahulu kita, sandalnya patah, yang teringat siapa? Allah. Ya Allah, sendalku patah. Ya, saya mohon, saya minta sendal. Subhanallah. Bedanya kita dengan mereka para salaf, ibu-ibu. Subhanallah. Sampai mereka nggak ada garam di rumah. Ibu-ibu pernah kondisi di rumah nggak ada garam? Pernah? Apa yang teringat waktu ibu-ibu nggak ada garam di dapur? Cepat beli ke warung, beli garam gitu ya? Pernah nggak ibu-ibu garam habis langsung bilang, ya Allah garamku habis? Pernah, tapi lebih banyak ingat Allah dulu apa ingat tukang warung? Tukang warung ya, lari ambil jilbab, langsung ke warung beli garam. Lupa bahwa yang akan memberikan kecukupan kepada kehidupan kita adalah Allah. Siapa yang memberikan kebutuhan kepada kita selama ini, ibu-ibu? Allah. Ibu mau bukti siapa yang mencukupkan semuanya kalau bukan Allah? Lihat, bayi yang ada di rahim seorang ibu ya. Ketika mereka berada dalam rahim seorang ibu, janin, siapa yang memberikan makan kepada janin tersebut? Apakah kita yang memberikan makan, menyuapi makan? Bukan. Siapa yang memberikan makan, ibu? Allah. Baik. Setelah mereka bayi awe-awe, keluar. Setelah itu diputuslah tali pusarnya, begitu ya? Jret. Apakah setelah itu bayi tidak diberikan kebutuhannya oleh Allah? Tetap diberikan. Bagaimana caranya? Allah mengajarkan bayi tersebut untuk mencari punting susu ibunya, ya kan? Siapa yang menunjukkan itu? Allah. Siapa yang memenuhi kebutuhan bayi tersebut? Allah. Setelah usia 6 bulan bayi tersebut, Allah pun berikan kebutuhan manusia, seorang ibu, untuk menyuapi bayi tersebut. Siapa yang mencukupkan bayi ini, Bu, kebutuhannya? Allah. Maka kita gantungkan dan kita harus percaya bahwa yang mencukupkan kebutuhan kita, yang akan menyelesaikan masalah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Nih ibu-ibu, pernah tahu Nabi Ya'qub alaihissalam? Siapa yang pernah ingat kisahnya Nabi Ya'qub? Sepertinya di Purworejo harus ada kajian kisah-kisah ini, karena penting sekali kisah-kisah ini untuk disampaikan. Ada banyak pelajaran di sana. Ada banyak pelajaran hidup di kisah tersebut. Ibu-ibu kalau baca Al-Quran, sepertiga Al-Quran itu apa coba? Kisah. Ya, dan kalau kita belajar dari kisahnya Nabi Ya'qub alaihissalam, teman-teman, maka kita akan dapati Nabi Ya'qub itu masalahnya apa coba, ibu-ibu? Yang tahu kisahnya Nabi Ya'qub, apa kisahnya? Apa masalahnya? Nabi Ya'qub harus berpisah dengan putra tercintanya, yaitu Nabi Yusuf. Berat napa mboten? Ibu-ibu sekarang saya mau tanya, ibu-ibu yang punya anak di pondok, acungkan tangan. Ayo, siapa? Pada waktu pertama melepas anak kita ke pondok pesantren, gak berjumpa dengan anak kita, padahal kita tahu tuh posisi hidup anak kita di pondok, hidup, makan, kira-kira berat napa mboten? Yang punya anak di pondok berat nggak untuk pertama kali meninggalkan mereka di pondok? Berat, masalah. Ini Nabi Ya'qub, Bu, anaknya hilang, Nabi Yusuf hilang, nggak tahu Nabi Ya'qub di mana keberadaannya Nabi Yusuf alaihissalam. Apakah masih hidup atau sudah meninggal? Berat nggak kira-kira kalau orang tua diuji demikian? Berat. Dan Nabi Ya'qub subhanallah ketika itu diuji lagi oleh Allah. Ada masalah lagi dalam kehidupannya. Apa masalahnya? Masalahnya Nabi Ya'qub ketika itu berada dalam masa-masa kritis, tidak mendapatkan makanan untuk bisa mereka makan. Ingat tak kisah Nabi Ya'qub? Coba baca lagi surah Yusuf. Tulis, Bu, PR, tadabburi surah Yusuf. Bagus banget.
Ya, itu kisah perjalanannya bagus. Subhanallah. Perjalanan yang begitu panjang yang dilalui oleh keluarga Nabi Yakub alaihissalam, dan akhirnya subhanallah Allah berikan kepada mereka sebuah solusi dari permasalahan yang ada, dan itu butuh waktu. Akhirnya ada yang membeli Nabi Yusuf alaihissalam dan dijadikan Nabi Yusuf alaihissalam seorang perdana menteri ujung-ujungnya ya episode kehidupannya, dan dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Yusuf dan Nabi Yakub beserta keluarga besarnya dalam keadaan yang lebih baik. Subhanallah. Jadi inilah hikmah di antara hikmah kenapa kita itu harus benar-benar bergantung kepada Allah, karena yang akan mencukupkan kebutuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ketiga ibu-ibu, setelah kita mengevaluasi diri kita masing-masing dari masalah yang ada, yang kedua setelah kita fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga bergantung kepada Allah, yang keempat Allah meminta kita untuk berikhtiar, tapi bukan menjadikan ini sebuah fokus. Ikhtiar ini adalah salah satu hal yang harus kita lakukan, dan ini merupakan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Kita bukan hanya diminta untuk berdoa dan diam di dalam masjid saja, kemudian setelah itu datanglah makanan, tapi lebih dari itu kita pun diminta untuk berikhtiar. Contoh di antara contoh seorang hamba, seorang utusan Allah yang diminta untuk berikhtiar, kemudian Allah berikan masalah di dalam kehidupannya, yaitu kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Siapa yang pernah dengar kisahnya Nabi Musa, ibu-ibu? Ketika dikejar oleh Fir'aun dan pasukannya. Bisa dibayangkan dah ibu-ibu, Nabi Musa beserta pasukannya sudah lari, di belakang ada Fir'aun dan pasukannya mengejar Nabi Musa. Kemudian setelah itu pasukannya Nabi Musa berkata kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi Musa, lihat Fir'aun sudah mendekat." Ibu-ibu, kira-kira pasukannya Nabi Musa khawatir enggak kalau Fir'aun itu akan menyusul? Pasti, ya kan? Padahal Nabi Musa ketika itu melihat di depan Nabi Musa hanya ada laut. Ya, mundur kena, maju kena. Pernah nggak ibu-ibu punya masalah seperti itu? Ibu-ibu ada masalah nih, ibu nggak bisa maju, nggak bisa mundur, tak gitu. Ada pernah nggak? Ya Allah, terus harus gimana gitu ya? Maju kena, mundur kena. Pernah kan masalah seperti itu? Maju kena, mundur kena. Sama Nabi Musa pernah begitu kasusnya. Kalau mundur ada Fir'aun dan bala tentaranya. Kalau maju apa yang ada di depannya? Laut. Maka Nabi Musa alaihissalam ketika itu berdoa kepada Allah, ya Allah, hamba memohon ini bagaimana, masalahnya sudah benar-benar ruwet gitu ya. Karena maju kena, mundur kena. Nabi Musa berpasrah kepada Allah, berdoa kepada Allah, kemudian Allah kasih jalan keluar. Apa bu? Allah kasih jalan keluar. Wahai Musa, ketukkanlah tongkatnya, jekrek. Kemudian Allah kasih solusi apa? Dibentangkan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Musa lari beserta kaumnya melewati jalan yang telah Allah bentangkan, dan Allah selamatkan Nabi Musa beserta kaumnya. Lihat ibu-ibu, terkadang ketika Allah berikan masalah kepada kita, Allah tuh ingin kita kembali kepada Allah dengan cepat. Allah ingin kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ingin lihat seberapa besar pengharapan kita kepada Allah, dan Allah ingin lihat adakah ikhtiar kita yang bisa kita lakukan. Jangan pernah kita lihat seberapa besar ikhtiar kita. Yang harus kita lihat siapa yang memerintahkan ikhtiar tersebut, siapa yang memerintahkan untuk berusaha, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan lain ibu-ibu kecuali kita harus berikhtiar dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala jalan keluar. Karena kisah-kisah yang pernah kita lihat dari kisah-kisah para nabi itu membuktikan bahwa Allah akhirnya kasih jalan keluar setelah hamba-hambanya berusaha dengan secara maksimal. Lihat, kita pernah dengar ibunda Ismail alaihissalam. Siapa ibunya Nabi Ismail ibu-ibu? Ada yang tahu? Siapa? Hajar. Ya, Hajar. Ketika Nabi Ismail alaihissalam ya lahir, yang ada hanya berapa orang? Hanya 2 orang, Hajar dan bayinya. Nabi Ismail ketika itu ingin menyusu dan Hajar mencari air, tidak menemukan air. Apa yang dilakukan oleh Hajar ibu-ibu? Kalau tahu kisahnya, lari dari Bukit Sofa ke Marwah. Berapa kali itu larinya? 7 kali lari Bukit Sofa ke Marwah, Marwah Sofa, Sofa Marwah, bolak-balik. Akhirnya Allah kasih solusi
solusi? Tidak, Allah kasih solusi. Apa solusi yang Allah berikan? Terpancarlah air, dan yang kita kenal sampai detik ini adalah air Zam-Zam. Subhanallah. Berarti poin yang kelima, ibu-ibu, di antara poinnya, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Teruslah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau hambanya tersebut berprasangka baik kepada Allah, Allah kasih kebaikan. Kalau hambanya berprasangka buruk kepada Allah, Allah kasih keburukan. Semua itu sesuai dengan prasangka kita kepada Allah. Maka sering-seringlah berbaik sangka kepada Allah, sering-seringlah berhusnudzon kepada Allah, dan jangan sekali-kali bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Pernah ada, saya mau tanya ibu-ibu, pernah nggak mengalami sebuah kejadian di dalam kehidupan ibu-ibu, waktu ibu-ibu diberikan ujian oleh Allah, kemudian kita rasanya itu tidak suka dengan ujian tersebut, tapi setelah berlalu tahun demi tahun, baru kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hikmah di balik kejadian tersebut. Kemudian kita mengatakan, oh iya, kalau kita nggak diberikan itu, kalau kita tidak meninggalkan hal tersebut, mungkin kita semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Pernah ibu-ibu? Di antara ibu-ibu ada yang pernah, mohon maaf, di dalam kehidupannya akhirnya gagal menikah dengan mantan? Pernah nggak ibu-ibu waktu dulu gagal menikah dengan misalnya mantannya, misalnya, padahal dalam Islam itu nggak ada yang namanya mantan pacar, ya. Kemudian ibu-ibu kesel, ya Allah, kenapa nggak menikah dengan fulan, padahal fulan satu-satunya yang dicintai oleh ibu-ibu. Dulu ibu-ibu ngejar-ngejar fulan, karena fulan ini mungkin yang paling terganteng di kampungnya. Tidur nggak bisa tidur, ingetnya fulan. Makan nggak bisa makan, ingetnya fulan. Tiba-tiba Allah kasih keputusan kepada ibu-ibu bahwa ibu-ibu tidak jadi menikah dengan fulan. Dulu waktu ibu-ibu tidak menikah dengan fulan, apa yang ibu-ibu rasakan? Kecewa. Tapi setelah tahun berlalu, tiba-tiba Allah memberitahu kepada ibu-ibu, fulan yang dulu tidak menikah dengan ibu-ibu ternyata akhirnya masuk penjara karena bandar narkoba. Ibu-ibu bilang gimana coba? Alhamdulillah nggak jadi nikah dengan fulan, gitu ya. Coba kalau jadi nikah sama fulan, mungkin saya sekarang jadi istrinya bandar narkoba, begitu ya ibu-ibu ya. Itu taunya kapan? Apakah pas kejadian atau setelahnya biasanya? Setelahnya. Allah baik napa mboten? Baik. Allah kasih masalah nggak jadi nikah sama fulan, itu baik, ya. Jadi tetaplah berhusnudzon kepada Allah. Tetaplah berbaik sangka kepada Allah bahwa masalah yang Allah berikan itu adalah yang terbaik. Subhanallah. Mungkin ada di antara kita semuanya yang pengen diberikan momongan oleh Allah tapi belum dikasih sama Allah, dan tahu hikmahnya di akhirat nanti. Ternyata kalau Allah berikan momongan sekarang, akhirnya kita terfitnah dengan anak kita. Kita melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian kita bersyukur, oh ternyata hikmahnya ini. Ya subhanallah. Jadi semua masalah yang ada ibu-ibu, tetap kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, sebelum saya menutup kajian ini, tetaplah kita harus memiliki sifat ridho. Apa Bu? Ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini yang akan menenangkan hati kita masing-masing. Semua yang Allah takdirkan kepada kita hari ini itu sudah Allah tulis jauh hari sebelum kita diciptakan di muka bumi ini. Dan semua ketetapannya Allah itu adalah baik untuk hambanya. Beriman kepada takdir merupakan iman yang keenam yang harus kita imani. Banyak di antara kita yang sudah lama belajar tentang akidah. Banyak di antara kita yang sudah lama belajar agama. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Tapi ternyata ketika Allah berikan sebuah ujian kepada diri kita masing-masing di dalam real kehidupan kita, dan kita akhirnya tidak bisa ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskanlah apa yang Allah berikan kepada kita dan ridholah dengan ketetapan Allah, karena sesungguhnya ketika kita ridho dengan ketetapan Allah, maka itu akan menjadi
pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ridha dan mengikhlaskan diri kita menerima apa-apa yang ditetapkan oleh Allah, itu juga yang akhirnya menjadikan kita semuanya lebih tenang di dalam menjalani kehidupan ini. Ada banyak orang-orang ibu-ibu di masa pandemi kemarin yang subhanallah akhirnya mereka tergoncang jiwanya. Saya diberitahu oleh teman suami, itu ada yang sama-sama punya biro travel umrah. Ya, jadi kami sebelum pandemi alhamdulillah ada usaha travel umrah, ya insyaallah. Alhamdulillah wa syukurulillah, semuanya atas pertolongan Allah. Setelah tidak ada pemberangkatan, insyaallah awal perdana pemberangkatan nanti di bulan akhir Agustus nih, Juli, Agustus akhir, insyaallah ada pemberangkatan lagi. Masya Allah Bu, di masa pandemi itu ya ada suami diberikan kabar oleh temannya, ada salah satu hamba Allah yang dulunya punya bisnis umroh dan sering pergi umroh, tiba-tiba Allah berikan pandemi ini dan stop gitu ya, kan nggak boleh umroh waktu itu ya, nggak ada keberangkatan sama sekali, dan subhanallah ternyata dia belum bisa menerima takdir Allah, belum bisa menerima keputusan Allah adanya pandemi dan dilarangnya memberangkatkan jamaah umroh ataupun haji. Kemudian akhirnya dia stres ya, akhirnya jiwanya tergoncang dan subhanallah bukan kebahagiaan yang didapatkan, melainkan dia mendapatkan sebuah tekanan dalam kehidupannya. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka dari itu apapun yang kita hadapi ibu-ibu, masalah yang ada, anak yang sulit untuk kita didik, suami yang mungkin belum mau sholat ke masjid, hutang yang mungkin belum terbayarkan, atau misalnya keluarga yang belum sakinah mawaddah warahmah, semuanya kita terima dengan sepenuh hati karena itu adalah keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi dari semua permasalahan kita, dan di antara yang bisa memberikan solusi dari permasalahan kita adalah Allah dengan cara bertakwa, mendekatkan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Tidak ada jalan keluar yang bisa kita lakukan kecuali kembali kepada Allah, bertakwa kepada Allah, menjalankan ketaatan kepada Allah, menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, maka Allah akan berikan solusi dari segala permasalahan hidup kita. Barakallahu fikunna jami'an. Semoga kita semuanya Allah mampukan untuk menjadi hamba-hambanya yang senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Semoga Allah berikan kepada kita solusi-solusi dari semua permasalahan yang ada. Teruslah fokus kepada Allah, bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang memberikan masalah dan Allah jualah yang memberikan solusi dari kehidupan kita. Barakallahu fikunna jami'an. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.